Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang model yang kedua, yaitu Production Order Quantity. Kalau disingkat jadi POQ. Pada model ini, kita juga masih mencari nilai Q, yaitu kuantitas alias how much to order. Sama seperti pada model yang pertama, yaitu EOQ, kita masih mencari nilai Q. Tapi pada saat kapan sih kita harus menggunakan model ini ketimbang model yang pertama yaitu EOQ? Kita lihat asumsinya ya. Nah teman-teman, jadi untuk POQ ini dia bisa digunakan pada perusahaan-perusahaan di mana persediaannya itu diterima secara sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu sejak order dilakukan. Jadi gini, ini tuh beda banget sama model EOQ. Kalau di model EOQ masih ingat nggak? Kalau di model EOQ itu kita menerima barang pesanan kita alias inventory alias persediaan itu secara simultan dan secara langsung lalu langsung komplit gitu. Bila kita memesan 100, maka ketika si 100 barang tersebut datang ke toko kita, dia langsung datang 100-100-nya, nggak diketeng. Nah itu adalah EOQ. Kalau pada POQ, dia si persediaan itu datangnya sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah, itu bedanya POQ sama EOQ. Lalu perbedaan yang lain adalah pada POQ, Production Order Quantity, itu terjadi juga proses produksi selain proses penjualan. Nah, ini bedanya. Kalau pada model yang pertama, EOQ, itu hanya proses penjualan aja gitu ya. Jadi kita nggak ikut produksi. Jadi kita cuma pesan dari orang, lalu kita jual. Itu EOQ. Nah, kalau production order quantity di sini selain kita jual, kita juga memproduksi sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya perusahaan kita sesuai dengan asumsi-asumsi pada model production order quantity, maka untuk mencari nilai quantity atau Q bintangnya, maka kita pakai rumus-rumus yang ada pada model POQ ini. Sekarang kita masuk ke contoh kasus production order quantity. Ya, misalnya saya punya sebuah toko donat atau toko kue ya. Nah, di toko donat ini saya biasanya selain berjualan donat, juga saya memproduksi donat sendiri gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang diketahui, yaitu tingkat permintaan donat di toko saya adalah 20 donat per jam. Artinya dalam 1 jam terdapat penjualan sebesar 20 donat. Jadi konsumen-konsumen saya itu membeli donat dengan tingkat permintaannya itu 20 donat per jam. Lalu diketahui pula tingkat produksi donatnya adalah 60 donat per jam. Artinya dalam waktu 1 jam saya mampu menghasilkan 60 donat gitu ya. Nah, seperti halnya di toko-toko kue yang lain, ketika sebuah toko kue beroperasi, misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu dia tidak memproduksi kue secara non-stop dari jam 8 sampai jam 4, enggak. Tetapi dia hanya memproduksi kue pada waktu-waktu tertentu. Lalu ketika kuenya sudah mulai habis di etalase, dia akan memproduksi kembali gitu ya. Jadi enggak terus-terusan dari jam 8 sampai jam 4 dia produksi kue, tapi hanya pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu ceritanya asumsi yang juga berlaku di toko donat saya. Baik, sekarang kita akan menggambarkan kondisi toko donat saya seperti sebelumnya. Nah, misalnya di sini sumbu X dia menandakan waktu atau time, lalu ada sumbu Y dia menandakan kuantitas persediaan saya, quantity ya, Q. Oke, sekarang misalkan toko donat saya itu buka pukul 6 pagi. Nah, saya buka pukul 6 pagi, lalu di pukul 8 kira-kira udah ada berapa donat yang saya produksi. Dari jam 6 sampai jam 8 selama 2 jam ini dengan tingkat produksi 60 donat per jam, jadi diperkirakan sudah ada kira-kira ada 120 donat yang sudah saya masak atau produksi. Ini ya, 120 donat. Tetapi pada kenyataannya, karena dari jam 6 ini saya buka toko itu juga sekalian jualan dengan tingkat
permintaan 20 donat per jam, maka dari jam 6 sampai jam 8 ini juga terjadi penjualan donat dengan tingkat permintaan 20 donat per jam. Jadi dari jam 6 sampai jam 8 ada berapa donat yang terjual? Ya, 20 donat dikali dengan 2 jam. Artinya selama 2 jam ini terjadi penjualan 40 donat gitu. Oke, jadi tepat di jam 8 kira-kira ada berapa lagi ya donat saya yang tersimpan di etalase? Ya, total 120 dikurangi dengan 40 donat yang terjual, sehingga sisanya tinggal 80 donat. Ini adalah posisi donat saya di etalase. Oke, kita gambar, tarik. Nah ini, garis merah ini adalah posisi donat saya di etalase. Kenapa nggak 120 gitu ya, sesuai dengan yang saya produksi? Karena 40 donat ini habis terjual gitu. Oke, nah sekarang kondisinya adalah saya memasak donat hanya 2 jam saja, dari jam 6 sampai jam 8. Mulai jam 8 saya tidak memproduksi lagi, saya hanya berjualan. Oke, jadi nanti di jam 9 donat saya tinggal berapa? Tanpa produksi. Ya, donat saya akan habis 20 donat lagi, sehingga di jam 9 donat saya tinggal 60. Di sini kira-kira ya 60 gitu. Nah, donat saya akan benar-benar habis pukul berapa? Ya, 12, pukul 12 ya. Ini. Dari jam 8 sampai jam 12 kira-kira ada 4 kali 2, jadi 80 donat yang terjual ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 akan ada kira-kira 20 dikali 4 jam, yaitu 80 donat yang terjual, sehingga donat saya akan habis gitu. Oke, karena donat saya habis di pukul 12, maka saya harus memesan kembali donat ke bagian dapur gitu ya, ke chef saya harus pesan donat kembali ke bagian dapur yang kebetulan masih satu bangunan dengan toko kue saya. Maka saya akan bilang ke bagian dapur, bagian dapur tolong buatkan kembali donat sebanyak 120 donat gitu, karena saya tahu tingkat produksinya adalah 60 donat per jam dan kita hanya memproduksi 2 jam saja gitu ya. Jadi saya tahu dalam waktu 2 jam sampai jam 14 ini kita akan memproduksi sebanyak 120 donat. Nah, saya memesan donat tersebut untuk dibuatkan oleh bagian dapur. Artinya di sini terjadi kegiatan order ya. Walaupun saya melakukannya terhadap bagian perusahaan saya sendiri, saya tetap menyebutnya sebagai order gitu ya. Jadi di sini saya melakukan order, maka mereka akan mulai memproduksi selama 2 jam gitu ya. Nah, kenapa 2 jam? Apakah setiap toko sama 2 jam? Enggak. Jadi 2 jam itu ceritanya itu berlaku untuk toko saya aja gitu ya. Jadi saya akan memproduksi setiap 2 jam, lalu saya stop produksi sampai donat saya habis. Jika habis, maka saya pesan kembali, produksi kembali selama 2 jam aja gitu ya. Jadi biar kompornya nggak capek, ceritanya gitu. Oke, maka pola ini akan berulang gitu ya. Nanti di pukul 14, donat di etalase saya akan berapa? Walaupun selama 2 jam ini saya memproduksi 120 donat, karena tingkat produksinya per jam adalah 60 donat per jam, maka selama 2 jam ini saya akan memproduksi 120 donat, tetapi di etalase saya itu tidak akan pernah sampai ke 120. Tidak. Kenapa? Karena juga terjadi proses penjualan di 2 jam ini dengan tingkat permintaan 20 donat per jam gitu ya. Oke, jadi dikurangi dengan yang dijual, maka di etalase saya akan tinggal 80 unit lagi saja di jam 14.00. Jadi polanya begini gitu ya. Ini posisi di etalase saya gitu ya. Sedikit demi sedikit dia akan meningkat. Pada titik tertentu saya berhenti berproduksi, maka dia akan turun kembali. Kenapa dia akan turun kembali? Karena saya menjualnya gitu ya. Jadi ini adalah posisi donat di etalase saya, turun, maka dia akan habis kembali kapan? Ya, pukul 14 dia 80 unit donat, maka dia akan habis
pada 4 jam kemudian. Tahu dari mana? Karena tingkat pembeliannya atau permintaannya ada 20 donat. 80 dibagi 20 ya, jadi 4 jam. Jadi 4 jam kemudian itu akan habis. Jadi kira-kira di jam 18.00. Oke. Karena di jam 18.00 ini donat saya habis, maka saya akan melakukan order kembali ke bagian dapur ya. Tolong buatkan donat sebanyak 120 lagi ya. Nah gitu. Maka posisinya dia akan naik kembali. Posisi donat saya di etalase akan naik kembali seperti ini. Maksimal tetap 80, walaupun saya memproduksi 120. Karena pada jam 18 hingga jam 20, 2 jam saja, itu juga terjadi proses penjualan gitu. Dan proses ini akan terus berulang sampai toko donat saya tutup di jam 24. Misalnya toko donat saya tutup jam 24 gitu ya. Oke. Ini adalah kurva yang menggambarkan model production order quantity gitu ya. Kurva ini menggambarkan production order quantity. Ingat tadi asumsinya, jadi pada tahap-tahap ini nih, garis-garis ini itu hanya terjadi proses demand, hanya terjadi proses D aja, alias penjualan gitu ya, demand. Ini proses D saja, ini juga proses D saja. Sedangkan di sini garis-garis ini itu selain D juga terjadi P dan D. Di sini P dan D, di sini P dan D. Gitu ya. Oke. Sesuai dengan asumsi yang berlaku di production order quantity, di mana inventory itu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu setelah order dilakukan. Ya, betul. Order dilakukan setiap jam 6, 12, 18, yaitu pada saat inventory saya menyentuh 0. Ketika donat saya habis, maka saya akan mengorder kembali. Nah, setelah saya melakukan order, inventory itu akan mulai bertambah. Ini gitu ya, ini adalah kondisi donat saya di etalase, alias inventory saya dia akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Ini juga sama di sini, dia akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kenapa nggak langsung blek gitu ya? Karena sesuai dengan bisnis proses saya, di sini kasusnya adalah saya memasaknya, jadi ada tingkat produksi di mana 60 donat per jam gitu ya. Jadi sedikit-sedikit ini akan bertambah gitu. Bedakan dengan economic order quantity, di mana setelah saya mengorder, inventory atau barang itu akan datang secara langsung dan langsung komplit. Contoh, kita lihat lagi kurva yang menggambarkan economic order quantity yang dulu ya gitu. Saya mesen di hari ke-7, lalu dia datang di hari ke-10. Lihat, di hari ke-10 saya kedatangan 100 barang secara langsung dia naik di angka 100 gitu ya. Jadi dia nggak diketeng tapi langsung datang. Ini adalah asumsi yang berlaku untuk economic order quantity. Bedakan dengan production order quantity, karena itu namanya production ya, karena dia terjadi juga proses produksi. Berbeda dengan EOQ gitu ya. Di EOQ itu tidak ada proses produksi sendiri, dia hanya menjual, pesan jual, pesan jual. Kalau di sini pesan produksi jual, pesan produksi sambil jual gitu ya. Ini adalah production order quantity.